Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi bantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Tema gereja kita di tahun 2021 adalah The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara sekalian, apakah dalam keadaan baik dan sehat? Apakah ada yang sakit, membutuhkan bantuan dan topangan doa? Kami rindu melayani saudara. Saudara bisa menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sudahkah saudara mendapatkan vaksin COVID-19? Pemerintah kita sudah mempermudah banyak cara untuk kita bisa divaksin dengan mudah di fasilitas kesehatan terdekat. Yuk, jangan tunggu lama. Mari segera mendapatkan vaksin. Kita semua perlu tahu, vaksin COVID-19 diluncurkan sebagai upaya untuk memerangi pandemi COVID-19. Di samping penerapan protokol kesehatan. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC pada tanggal 15 Juni 2021 menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 baik bagi lansia maupun usia 18 tahun ke atas dan memiliki manfaat mencegah gejala yang parah pada orang terinfeksi, membentuk kekebalan tubuh yang nantinya akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar dari COVID-19. Juga perlindungan untuk orang yang pulih dari COVID-19. Bagaimana vaksin COVID-19 bekerja? Vaksinasi COVID-19 dapat mengurangi risiko COVID-19 dan potensi komplikasinya yang parah dan mengancam jiwa. Biasanya, dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk tubuh membangun perlindungan setelah vaksinasi. Setelah pemberian dosis kedua vaksin, masih ada kemungkinan terinfeksi COVID-19 karena tubuh belum memiliki perlindungan yang menyeluruh. Oleh sebab itu, yuk kita tetap melakukan tindakan pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh. Protokol kesehatan tentu tetap harus dilakukan jika kita sudah divaksin ya. Bagi yang belum divaksin, yuk bantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negeri ini dengan mendaftarkan diri divaksin. Sudahkah saudara hadir dalam pertemuan-pertemuan tengah minggu GKS Grogol? Yuk kita jaga persekutuan dan hubungan erat dalam komunitas kita dalam acara penggalian Alkitab yang kini diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turkahiwis atau Bapak Apin. Para remaja GKS Grogol, jangan mau ketinggalan. Yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Sampai jumpa hari Sabtu malam. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Hadiran Halawa dengan tema Jangan Menjadi Kecewa. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai.
mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Telah berpulang ke rumah Bapak Alex Raharjo, suami dari Ibu Tini Raharjo, pada hari Sabtu 12 Juli 2021, dimakamkan di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Om Alex bersama Citini memimpin sekolah minggu dan remaja GKS Grogol. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada Citini dan anaknya, Anil. Selamat jalan Om Alex, selamat bertemu dengan Tuhan Yesus. You will be missed. Bagi saudara yang ingin memberkati keluarga yang ditinggalkan, silakan menghubungi Demistina di nomor 0821 1399 7867. Anda juga bisa menghubungi melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKS, apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja dan luar biasa. Kita berjumpa lagi di ibadah online GKS Grogol. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala Senior Pendeta Bunadi Subrata. Mari kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik, sangat ramah baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat saja katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik,
Engkau teramat baik. Kami ada sampai hari ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Ku. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Engkau Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom, keluarga GKS yang saya kasihi dan diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan, dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah semua kita selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita tetap kuat saudara-saudara, kita tetap tabah di masa-masa sulit ini. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan saudara-saudara dengan judul Great Faith atau iman yang besar. Di tengah kasus COVID-19 yang semakin melonjak akhir-akhir ini dan saya perhatikan menimbulkan ketakutan di hampir semua orang saudara-saudara. Maka kita perlu sekali saudaraku menumbuhkan iman kita menjadi iman yang besar saudaraku, bukan iman yang kecil saudara-saudara. Dan supaya kita kuat saudara, kita hidup berkemenangan di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini saudara-saudara. Nah, perlu kita pahami saudara, bahwa iman itu bukanlah sesuatu yang statis, bukan hanya sekedar kita terima begitu saja dari Tuhan saudara. Iman itu harus bertumbuh dalam hidup kita. Saya ulangi, iman itu harus bertumbuh dalam hidup kita, menjadi besar dan juga menjadi kuat saudara-saudara. Nah, kita perhatikan misalkan dalam Lukas 17 ayat 5. Murid-murid Tuhan Yesus berseru kepada Tuhan Yesus saudara. Mereka berkata, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Kemudian kalau kita baca saudara-saudara dalam Roma 1 ayat 17. Dalam bahasa Inggris, Rasul Paulus mengatakan from faith to faith, atau dari iman memimpin kepada iman. Berarti iman itu saudaraku bertumbuh iman itu berkembang saudara-saudara. Nah, pertumbuhan iman itu sangatlah penting. Sangatlah penting saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, hari ini dengarkan baik-baik penyampaian firman Tuhan ini, karena kita akan belajar tentang pertumbuhan iman saudara. Nah, ada 3 hal yang saya mau share pada hari ini berkaitan dengan pertumbuhan iman. Yang pertama adalah, iman memiliki tingkatan atau ukuran. Jadi iman itu memiliki tingkatan atau ukuran saudara-saudara. Nah, firman Tuhan berbicara tentang adanya tingkatan iman Mari kita perhatikan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 14 ayat 31. Demikian firman Tuhan.
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Tuhan berkata, kurang percaya ya kepada Petrus. Karena itulah maka akhirnya Petrus gagal berjalan di atas air dan dia tenggelam, saudaraku. Nah, mari kita perhatikan sebaliknya di dalam Matius pasal 15 ayat 28. Dikatakan demikian, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu." Perhatikan, besarlah imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus di sini memuji, saudaraku ya, perempuan dari Sirofenisia yang dikatakan di sini imannya yang besar. Dan oleh karena imannya yang besar itu, perhatikan, maka anaknya sembuh. Anaknya menjadi sembuh dari kerasukan setan. Nah, sekarang perhatikan juga apa yang Rasul Paulus katakan. Mari kita akan lihat dalam 2 Korintus 10 ayat 15, saudara. Demikian firman Tuhan. "Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap apabila imanmu makin bertumbuh." Perhatikan, Paulus berkata, apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Jadi di sini Rasul Paulus berharap, saudara, iman jemaat di Korintus ini bertumbuh. Kita lihat lagi sekarang dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. "Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah." Karena imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi di sini juga perhatikan Paulus mengucap syukur. Kenapa dia mengucap syukur? Karena iman jemaat di Tesalonika ini makin bertambah, saudara-saudara. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini jelas sekali bahwa iman itu bisa dan memang harus bertumbuh. Iman itu harus bertumbuh terus menjadi besar, saudara. Nah, seperti apakah iman yang besar itu? Kalau saudara dan saya memiliki iman yang besar itu seperti apakah, saudaraku? Iman yang besar itu adalah iman yang berani percaya. Perhatikan, saudara dan saya berani percaya kepada setiap janji Tuhan, ya, sekalipun saudaraku tidak melihat bukti apapun di depan mata. Seperti hari-hari ini, saudaraku, kita lihat kita hidup dalam suasana serba sulit, ya, masa-masa yang sukar. Tapi kalau kita punya iman yang besar, kita tidak melihat situasi ini. Kita berani percaya kepada janji-janji Tuhan, berani percaya kepada firman Tuhan, ya. Sekalipun saudaraku, kita tidak melihat bukti apapun di depan mata kita. Mengenai iman yang besar, saudara, Martin Luther King Jr. mengatakan demikian. Iman adalah mengambil langkah pertama. Sekalipun kita tidak melihat anak-anak tangga. Tidak ada anak tangga, tapi kita mengambil langkah pertama. Itu iman yang besar, saudaraku. Nah, kita hari-hari ini butuh sekali iman yang besar untuk kita menghadapi masa-masa seperti ini supaya kita hidup kita berkemenangan, saudara-saudara. Ya, dengan iman yang besar saya yakin, saya percaya kita semua pasti kuat. Kita semua pasti kuat, saudaraku, mengatasi badai kehidupan yang berat, ya, hari-hari ini. Biarlah kita semua, ya, muncul sebagai pemenang-pemenang. Nah, yang kedua, saudara, yang kedua, rintangan pertumbuhan iman. Jadi artinya dalam pertumbuhan iman itu ternyata Alkitab mengatakan ada rintangan-rintangan, hambatan-hambatan yang harus kita atasi supaya iman kita bertumbuh dengan baik, saudara-saudara, ya. Nah, kita harus mengerti apa saja rintangan-rintangan itu.
Apa saja hambatan-hambatan iman itu. Dan setelah kita mengenali, kita mengerti, saudaraku, tentu kita harus berusaha mengatasinya. Dengan pertolongan Roh Kudus tentu, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, supaya pertumbuhan iman kita tidak terhambat, saudara. Nah, apa saja yang menjadi penghambat iman atau rintangan-rintangan dari iman, saudara? Yang pertama adalah ketidakpercayaan. Hati yang tidak percaya, ya, itu menjadi penghambat iman, saudara. Mari kita akan lihat Markus pasal 6, ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Dengan meletakkan tangannya atas mereka, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus menginjil di Nazaret, saudara, Nazaret itu kota tempat dia dibesarkan, ya. Orang-orang mengeraskan hati di situ dan sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan tidak bisa atau tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Tidak ada. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus, saudara. Tapi mari bandingkan ketika Tuhan Yesus menginjil ke Genesaret. Perhatikan, saudara. Mari kita lihat Markus 6 ayat 56. Demikian firman Tuhan. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan perhatikan, semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus datang ke Genesaret. Di sana terjadi kebangunan rohani, saudaraku. Mengapa? Karena orang-orang di sana itu begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kuncinya. Iman mereka makanya menjadi bertumbuh, menjadi besar. Jadi ketidakpercayaan itu akan mengerdilkan iman kita. Ya, hal ini bisa saja terjadi kalau kita mengikut Tuhan, saudaraku, terlalu memakai logika kita. Jadi anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan terlalu memakai logika, terlalu analitik, saudaraku, maka pasti imannya akan sulit untuk bertumbuh. Iman itu sesungguhnya tidak berlawanan dengan logika, saudaraku. Tetapi perhatikan, iman itu melampaui logika. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat-mujizat Tuhan, kita tidak bisa hanya mengandalkan logika, tetapi iman yang melampaui logika kita, saudara-saudara. Yang kedua, hal yang kedua yang menghambat iman itu bertumbuh, saudara, adalah kepahitan hati. Jadi hati-hati, saudaraku, kita harus jaga hati dengan baik-baik. Jangan sampai ada kepahitan hati. Mari kita akan lihat Markus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, perhatikan, saudara, Tuhan Yesus berkata, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan ayat-ayat ini, saudara-saudara, dengan teliti. Dikatakan di sini dalam ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan bahwa untuk bisa mencampakkan gunung ke laut, maka dibutuhkan iman yang besar. Butuh iman yang besar, saudara-saudara. Tapi kalau kita perhatikan ayat 25 dan 26, ya, dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus bicara tentang hati yang mengampuni.
hati yang mengampuni. Nah, rangkaian ayat-ayat ini menunjukkan sebuah kaitan yang erat, saudaraku, atau hubungan yang erat antara iman dengan pengampunan. Iman dengan pengampunan. Jadi ada hubungan yang erat antara keduanya. Tuhan Yesus mengajarkan kita, saudaraku, bahwa perhatikan syarat untuk memiliki iman yang besar adalah hati yang mengampuni. Jadi orang-orang beriman yang masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan dendam, pasti imannya tidak akan bertumbuh, saudaraku. Jadi kita perlu membereskan hal ini, saudara-saudara. Nah, saya mau cerita tentang kisah seorang yang memberi pengampunan, ya, sehingga hidupnya juga menjadi teladan, menjadi berkat, saudara-saudara. Dia bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela ini lahir, saudaraku, pada tahun 1918 dalam keluarga miskin, saudaraku, di pedalaman Afrika Selatan. Ketika bersekolah di kota, maka Mandela ini melihat berbagai macam penderitaan, saudara. Dia melihat perkampungan yang kumuh, orang-orang susah mencari makan, susah mencari pekerjaan, dan begitu banyak kejahatan di mana-mana, saudara-saudara. Lalu yang membuat Mandela geram, ya, dia begitu geram, saudara, adalah diskriminasi. Adanya diskriminasi. Selain orang kulit hitam, di kota juga ada orang kulit putih dari Eropa, dan juga ada orang-orang Asia. Nah, penduduk di sana dikotak-kotak berdasarkan ras oleh pemerintah, saudara. Ada pemukiman, ada toko, ada kereta api, ada bioskop yang terbuka hanya untuk orang kulit putih. Bahkan juga ada gereja yang terbuka hanya untuk orang-orang kulit putih. Jadi kebijakan ini yang disebut dengan apartheid. Mandela tentu bertekad, saudara, untuk melawan diskriminasi ini, ya. Ia bercita-cita menjadi seorang ahli hukum, saudara. Nah, dengan dana dari gereja, dia dibantu oleh dana dari gereja, saudara. Karena dia adalah orang miskin, ia bersekolah, saudara. Nah, pada usia 25 tahun, ya, ia lulus sekolah hukum dari Universitas Witwatersrand. Nah, lalu Mandela aktif, saudaraku, di partai yang bernama Kongres Nasional Afrika atau ANC. Berbagai upaya ditempuh untuk mendesak pemerintah menghapus diskriminasi ini, namun tanpa hasil. Nah, pada usia 43 tahun, saudaraku, Mandela ini mendirikan sayap, ya, bersenjata ANC. Mulailah ia memakai kekerasan, karena dengan cara lembut tidak bisa dia pakai cara kekerasan, saudara. Mereka meledakkan fasilitas pemerintah, menyerang pos militer, dan lain-lain. Nah, akhirnya Mandela berkali-kali ditangkap, saudara. Nah, ketika kemudian ia menyuruhkan boikot nasional untuk menggulingkan pemerintah, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, saudaraku. Jadi pada usia 46 tahun, Mandela itu dijebloskan ke penjara, tanpa kemungkinan untuk bisa keluar hidup-hidup lagi dari situ, saudara. Di sel sempit penjara angker di Pulau Robben, ia disiksa fisik dan secara batin, saudaraku. Nah, ketika de Klerk menjadi presiden, dari penjara secara sembunyi-sembunyi, Mandela diajak berunding oleh dia. Mereka berdua mencari jalan untuk menempuh langkah-langkah mengatasi ketegangan rasial ini. Nah, dalam rangka itulah maka pada tahun 1990, saudaraku, setelah 27 tahun mendekam di penjara, bayangkan 27 tahun, saudara, Mandela dibebaskan. Kini rakyat Afrika Selatan mempunyai pemimpin lagi. Dunia bersorak, saudaraku, namun juga cemas. Kalau sekarang ini orang kulit hitam akan membalas dendam. Tapi lalu apa yang diperbuat oleh Mandela? Luar biasa. Ya, semua pihak tercengang dibuatnya, saudara-saudara. Ternyata ia bukan menyerukan kebencian dan dendam. Dia malah berkata begini, saudara. Jika ada mimpi tentang Afrika Selatan yang indah, jalan mewujudkannya adalah kebaikan hati dan pengampunan. Ia menyerukan orang kulit putih dan berwarna untuk bekerja sama, menciptakan perdamaian dan kemakmuran.
Sedikit demi sedikit cara damai Mandela ini mulai berbuah, saudara. Terjadi kerjasama antara komunitas kulit putih dengan kulit berwarna. Nah, pada tahun 1994, saudara, diadakan pemilu multiras untuk pertama kalinya di situ. Dan Mandela menang dalam pemilu itu. Ia menjadi presiden kulit berwarna pertama di Afrika Selatan. Dalam perjalanan panjang 149 tahun. 149 tahun. Maka terbebaslah Afrika Selatan dari sistem apartheid atau diskriminasi. Puji Tuhan. Apa yang membuat Mandela ini istimewa, saudaraku? Ia istimewa karena ia punya hati yang mengampuni. Punya hati yang mengampuni. Dan dia berbuat baik, saudara, kepada musuh-musuhnya. Ia bahkan menjamu para sipir penjara. Bayangkan, para sipir penjara yang dulu menyiksanya dengan sangat kejam, dia ampuni dan dia menjamunya, saudaraku. Nah, orang bertanya-tanya mengapa Mandela itu bisa mengampuni dan berbuat baik sedemikian, seperti itu kepada musuh-musuhnya. Maka dengan mata menerawang jauh ke masa lalu, Mandela menjawab, tanyalah kepada guru sekolah minggu saya di gereja. Pada satu hari waktu ia masih kecil di gereja, Mandela mendengar guru sekolah minggunya bercerita tentang pribadi Tuhan Yesus yang mengajar, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu yang dipegang dalam hidupnya, sehingga dia menjadi seorang yang istimewa. Dia menjadi teladan, dia menjadi seorang yang diberkati Tuhan. Hari ini, saudaraku, mari kita miliki hati yang mengampuni, supaya saudara dan saya memiliki kesempatan untuk menumbuhkan iman tanpa ada hambatan. Pengampunan itu karakter dari Tuhan Yesus, saudaraku. Itu sifat karakter dari Dia. Di atas kayu salib ia mengampuni orang-orang yang menyiksa dan menyalibkan Dia. Ia berkata, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Hati penuh pengampunan, saudaraku. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Berapa banyak, saudaraku? 70 kali 7. 490 kali dalam sehari. Ini berarti kita harus mengampuni setiap 3 menit, saudaraku. Kalau kita hitung. Artinya apa? Tuhan ingin kita mengampuni atau menjadikan pengampunan itu menjadi gaya hidup kita. Sebagaimana Tuhan seperti itu, saudara-saudara. Jadi hari ini, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang selalu mengampuni. Yang selalu mengampuni, saudaraku. Tidak menyimpan sakit hati. Tidak menyimpan dendam dalam hidup ini. Maka dengan demikian, saudaraku, iman kita akan bertumbuh. Tidak akan ada pertumbuhan iman tanpa pengampunan, saudaraku. Nah, sekarang yang ketiga, hambatan apa lagi yang harus kita singkirkan supaya iman kita bertumbuh, saudara? Yang ketiga, Yesaya 41 ayat 10. Saya bicara yang ketiga tentang ketakutan. Ketakutan. Mari kita lihat ya firman Tuhan ini, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, di tengah pandemi ini, hari-hari ini, saudaraku, hampir semua orang ya diliputi atau mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena memang paparan virus ini sudah begitu luar biasa, saudaraku. Orang-orang takut tertular, takut sakit, saudaraku. Karena rumah sakit sudah penuh semua. Obat-obat juga sudah sulit didapat, saudaraku. Takut juga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup. Ya, karena jelas imbasnya kepada ekonomi secara luar biasa ini. Orang-orang takut akan masa depan yang serba tidak pasti ini. Jadi hari-hari ini ya,
Kita semua diliputi oleh ketakutan, saudara-saudara. Namun Tuhan berkata kepada kita, ya, sebagai orang-orang percaya, dengarkan ini. Tuhan berkata kepada kita, saudaraku, jangan takut. Jadi Tuhan berkata kepada saya, kepada saudara, hendaklah kita jangan takut, saudara. Sesulit apapun, segelap apapun situasi, Tuhan berpesan kepada kita. Dia berkata kepada kita, saudaraku, jangan takut. Jangan takut. Nah, pernyataan jangan takut ini sering kita jumpai dalam Alkitab. Sering, saudaraku. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata jangan takut ini sangatlah penting. Sangat penting, saudaraku. Nah, kata jangan takut ini mengandung arti apa, saudaraku? Artinya bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir, saudaraku. Dan peduli dengan semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Itu artinya kalau Tuhan berpesan kepada kita jangan takut, karena Dia hadir dalam hidup saudara. Dia hadir dalam hidup saya, saudaraku. Selalu hadir, saudaraku. Dan Dia bukan hanya hadir, tetapi Dia peduli. Dia peduli dengan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia pasti akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Nah, ketakutan itu lawan dari iman. Jadi lawannya ketakutan adalah iman, saudaraku. Iman dan ketakutan selalu berseberangan, tidak bisa bersatu. Berseberangan, saudaraku. Jadi artinya jika kita takut, itu berarti kita tidak punya iman. Tetapi sebaliknya jika kita punya iman, maka seharusnya kita tidak menjadi takut, saudaraku. Ini prinsip yang sangat mendasar dalam Alkitab, sangat mendasar dalam Alkitab. Ya, Daud memiliki banyak alasan untuk merasa takut. Wah, banyak alasan dia bisa merasa takut, saudaraku. Sebagai seorang anak, ya, waktu itu dia menjadi gembala, ia menghadapi serangan binatang-binatang buas. Waktu dia menjadi pemuda, ia berhadapan dengan raksasa Goliat dan pasukan musuh Israel. Bisa saja dia merasa takut, saudaraku. Daud juga menghadapi murka Raja Saul yang melihatnya sebagai saingan yang harus disingkirkan, yang harus dibunuh, saudara. Tetapi dalam setiap situasi, haleluya, Daud mendapati bahwa ia dapat mempercayai Tuhan, mempercayai Tuhan. Dan bahwa kepercayaan ini menghilangkan ketakutannya, menghilangkan ketakutannya. Seperti yang ia tulis dalam Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Mari kita katakan bersama-sama ayat ini, saudaraku. Biar kita juga, saudaraku, seperti Daud, saudaraku. Ya, menghadapi apapun kita enggak takut, saudaraku. Mari kita katakan bersama-sama. Mazmur 27 ayat 1. Ya, demikian firman Tuhan. 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Aminkan ini, saudaraku. Aminkan. Jangan takut karena Tuhan adalah terang kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Dan Tuhan juga adalah benteng hidup kita. Haleluya. Haleluya. Dan yang keempat, saudara-saudara, hal yang bisa menghambat iman kita adalah kebimbangan. Ya, maka Tuhan ingin kita tidak bimbang. Kenapa? Karena sama dengan ketakutan, kebimbangan dan iman juga itu tidak dapat berjalan bersama-sama. Keduanya bertolak belakang, saudaraku. Ya, jadi jangan kita ragu akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan, akan janji Tuhan, saudaraku, jangan kita ragu. Matius 14 kita lihat ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus berjalan di atas air dengan iman, saudaraku. Luar biasa dia berjalan di atas air dengan iman. Tapi tatkala, saudaraku, ia mulai memikirkan tentang ombak, tatkala ia mulai melihat ombak yang bergelora itu,
maka ia menjadi takut, saudaraku. Ia kehilangan iman yang telah ia terima, ya, ketika Tuhan Yesus menyuruh dia berjalan di atas air. Dan akhirnya ia mulai tenggelam. Nah, Tuhan Yesus akhirnya menyelamatkan Petrus dan ia menegur. Dia berkata kepada Petrus, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara. Sekencang apapun angin dan ombak menerpa kehidupan kita, seperti yang kita alami hari-hari ini, saudara, maka selama mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, bukan kepada ombak, tetapi kepada Dia, saudaraku, kita nggak bimbang. Saya mau katakan, saudaraku, kita pasti kuat. Kita pasti kuat untuk menghadapinya. Ya, bukan hanya kuat, tapi kita, saudaraku, akan berkesempatan untuk mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Berkesempatan untuk melihat betapa karya Tuhan luar biasa di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saya mau berbicara tentang kunci mengalami pertumbuhan iman. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan iman? Bagaimana iman kita bisa menjadi besar, saudaraku? Yang pertama adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus sebagai gaya hidup. Itu yang pertama. Ini yang mutlak harus kita lakukan kalau saudara dan saya mau memiliki iman yang besar. Mari kita akan lihat Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan dengan demikian, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya menjadi lebih jelas, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah the author and perfecter of our faith. Artinya, saudaraku, Tuhan Yesus kalau kita terjemahkan adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Jadi siapa yang menciptakan iman? Yang memulai iman dalam hidup kita adalah Tuhan. Dan siapa yang menyempurnakannya juga adalah Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Tuhan Yesus adalah yang menciptakan dan artinya memelihara kelangsungan iman kita. Jadi setiap hari kita hidup oleh karena iman, itu karena Tuhan, saudaraku. Dia yang pelihara kelangsungan iman kita. Karena itu jika kita mau punya iman yang kuat, saudaraku, kita mesti mengandalkan Tuhan tentu. Ya, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai gaya hidup kita. Ya, kita harus terus berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan iman kita, yang menyempurnakan iman kita itu, saudaraku. Sehingga iman kita akhirnya bisa bertumbuh menjadi besar, saudara-saudara. Nah, apa itu membangun keintiman dengan Tuhan sebagai gaya hidup? Itu artinya bukan hanya sekedar pagi-pagi hari kita berdoa, saat teduh, baca Alkitab, bukan itu, saudaraku. Tapi artinya dalam semua kegiatan kita yang kita lakukan setiap hari, kita selalu intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Jadi bukan hanya pagi kita intim, lalu malam mau tidur kita intim, tapi sepanjang hari kita nggak intim. Tuhan ingin setiap saat, ya, dalam keadaan apapun kita intim dengan Tuhan. Misalnya waktu kita setir mobil, kita ngobrol sama Tuhan. Luar biasa, itu Tuhan itu Bapak kita, saudaraku. Kita sebagai anak kita bisa ngobrol dengan Dia, saudaraku. Ya, waktu kita kerja kita bisa ngobrol sama Tuhan. Waktu ibu-ibu memasak di dapur bisa ngobrol dengan Tuhan. Itu yang namanya gaya hidup, saudaraku. Jadi hubungan intim itu sebagai gaya hidup, ya. Karena Dia Bapa kita, ya. Dia juga ingin sekali ngobrol dengan kita, bersekutu dengan kita. Maka marilah kita bangun, ya, hari-hari ini, ya, di masa-masa sulit ini, saudaraku. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Maka hidup saudara dan saya akan kuat.
Dan iman kita pasti akan bertumbuh. Karena kita selalu terhubung dengan pencipta iman kita. Selalu terhubung dengan penyempurna iman kita, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan dalam Kejadian pasal 5, perhatikan. Mencatat tentang kehidupan Henokh. Seorang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Luar biasa orang ini, saudaraku. Henokh menjalin hubungan dengan Tuhan begitu dekat, saudaraku. Selama 300 tahun. Sampai akhirnya dia diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Perhatikan saudaraku kata bergaul. Ya, kata bergaul di sini itu artinya senantiasa berjalan bersama-sama. Itu kuncinya. Henokh itu memiliki iman yang besar dan berkenan kepada Tuhan karena dia bergaul. Artinya bergaul itu adalah senantiasa berjalan bersama-sama. Jadi dia selalu berjalan seirama, saudaraku, dengan segala perintah, segala nasihat, segala arahan dari Tuhan di sepanjang hidupnya. Makanya dia memiliki iman yang besar dan dia hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hal penting dalam membangun hubungan intim ya dengan Tuhan, selain tentu berdoa, kehidupan doa, juga adalah kehidupan firman Tuhan. Itu dua-dua tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Kehidupan doa dan kehidupan firman Tuhan, saudaraku. Kita senantiasa mendengarkan firman di masa-masa sulit ini, membaca firman dengan rajin, merenungkan firman, mempelajari firman, saudaraku. Kemudian juga memperkatakan firman, dan terakhir tentu mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hamba Tuhan D.L. Moody mengatakan demikian, perhatikan saudaraku. Saya berdoa untuk mendapatkan iman dan berpikir bahwa suatu hari iman akan turun dan datang seperti kilat. Tetapi iman tampaknya tidak datang juga. Suatu hari saya membaca di pasal 10 Roma. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya menutup Alkitab saya dan berdoa untuk mendapatkan iman. Saya sekarang membuka Alkitab saya dan mulai mempelajarinya, dan iman sejak itu bertumbuh. Jadi iman itu ada di mana? Di firman. Semakin saudaraku punya kehidupan firman yang semakin meningkat, maka saudara juga akan memiliki iman yang semakin meningkat, saudaraku. Yang kedua, melalui padang gurun kehidupan. Jadi ya Tuhan menumbuhkan iman kita bukan hanya lewat ya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, tetapi juga melalui padang gurun kehidupan, tetapi yang kita sikapi dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang benar, saudaraku. Kita tentu tidak mengharapkan atau mencari padang gurun. Siapa yang mau hidup dalam kesulitan? Padang gurun itu bicara kesulitan, bicara masalah, bicara kesukaran. Tapi seandainya Tuhan mengizinkannya untuk kita ngalami, saudaraku, perhatikan, itulah sekolah iman kita. Sekolah iman kita di situ, saudara-saudara. Tokoh iman dalam Alkitab tidak menjadi raksasa-raksasa rohani itu dalam waktu satu malam. Tidak mungkin, saudara. Mereka harus melalui padang gurun kehidupan mereka masing-masing. Setiap orang punya padang gurunnya masing-masing. Di padang gurun inilah Tuhan melatih iman mereka menjadi semakin besar. Padang gurun itu tempat melatih iman, saudara. Tapi mereka meresponinya dengan sikap hati yang benar. Itu kuncinya. Ya, mereka justru meresponinya dengan mengucap syukur, dengan tetap bersuka cita, dengan tabah, dengan tekun dan sebagainya. Sehingga iman mereka bertumbuh menjadi besar. Haleluya. Mari kita perhatikan iman Abraham, saudara. Iman Abraham. Dalam Kejadian 12, Abraham menyuruh Sarah untuk mengatakan bahwa ia adalah adik perempuannya. Sehingga orang-orang Mesir tidak membunuhnya, saudaraku. Jika pada saat itu ya, dia disuruh mempersembahkan Ishak di Bukit Moria, jelas dia tidak akan siap. Imannya masih kecil, saudaraku. Jadi perlu banyak langkah iman dalam kehidupan Abraham. Perlu padang gurun demi padang gurun dia lewati dalam kehidupan Abraham.
Sebelum dia benar-benar menjadi bapa orang beriman, menjadi orang yang punya iman yang besar. Yang kedua, iman Musa. Mari kita lihat iman Musa. Kalau kita baca Keluaran pasal 4, maka di situ dikatakan Musa itu berdalih-dalih kepada Tuhan tentang ketidakmampuannya. Dia merasa nggak mampu, saudaraku, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, pada waktu itu, saudaraku, misalkan pada saat di Keluaran pasal 4 itu, dia disuruh menghadapi Firaun dan memimpin jutaan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jelas dia tidak akan siap. Dia tidak akan siap. Perlu banyak langkah iman. Perlu banyak langkah iman dalam kehidupan Musa, ya, dari satu padang gurun ke padang gurun berikutnya sebelum jadi pakai Tuhan, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi tidak instan, saudara-saudara. Mari kita perhatikan iman Daud sekarang. Kita lihat ya sebuah ayat dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ketika Daud berusaha meyakinkan Saul agar mengizinkan dia, saudaraku, untuk melawan Goliat. Perhatikan anak kecil ini yang masih muda ini begitu percaya untuk bisa mengalahkan Goliat raksasa itu. Dia percaya sekali bahwa Tuhan akan menyertai dia untuk melawan Goliat dan mengalahkan Goliat, saudaraku. Mengapa demikian, saudaraku? Tentu ada alasan yang kuat sehingga Daud itu bersikap seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan telah membuktikan dirinya setia dengan cara membuat Daud, saudaraku, mampu sebelum-sebelumnya membunuh singa, membunuh beruang yang menyerang kawanan domba yang digembalakannya. Itu sebabnya, saudaraku, iman Daud semakin besar, ya, melalui proses padang gurun yang dia lewati dalam kehidupannya. Nah, perhatikan, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu mengerti ini, saudara, supaya iman saudara dan saya menjadi besar, menjadi kuat, saudara. Ada kalanya Tuhan membuat kita terkurung oleh iman. Jadi di saat-saat tertentu memang Tuhan akan bawa kita dalam satu posisi kita terkurung oleh iman, untuk melatih iman kita menjadi besar. Nah, apa artinya terkurung oleh iman? Terkurung oleh iman itu artinya kita berada dalam satu situasi, saudaraku, di mana tidak ada pilihan lain lagi kecuali hanya percaya kepada Tuhan. Itu artinya dikurung oleh iman. Kita di dalam satu posisi, satu situasi di mana nggak ada pilihan lain. Tidak ada. Kecuali cuma satu, yaitu hanya percaya kepada Tuhan. Itu satu-satunya pilihan. Pilihan lainnya dilenyapkan, sengaja dilenyapkan oleh Tuhan. Jadi ada kalanya saudara dan saya akan ditaruh di tempat atau di posisi seperti itu. Semua pilihan lain, semua kekuatan lain yang kita mau andalkan, itu dilenyapkan oleh Tuhan. Sehingga pilihannya cuma satu, yaitu Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadi satu-satunya jalan keluar itu cuma ke atas. Cuma ke atas, yaitu kepada Tuhan, saudara-saudara. Mari kita lihat contoh di Alkitab yang paling jelas, saudaraku, ya. Pada waktu bangsa Israel berada dekat Laut Merah, perhatikan, Tuhan mengurung mereka dengan iman di situ. Dengan gunung-gunung di sekitar mereka. Dan di belakang, tahukah, saudaraku, pasukan Mesir, ya, yang memburu mereka dengan begitu marahnya, ingin menghancurkan mereka. Jadi yang tersisa cuma ke depan. Nggak mungkin ke belakang karena ada pasukan Mesir. Nggak mungkin ke samping karena gunung-gunung. Jadi yang bisa cuma ke depan. Tapi ke depan adalah Laut Merah. Ke depan itu Laut Merah, saudaraku. Dan itulah yang Tuhan suruh mereka lakukan. Yaitu mereka harus berjalan menyeberang
Laut Merah itu, saudaraku. Jadi pilihannya yang ada hanyalah percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin menyeberang Laut Merah? Jadi pilihannya hanya berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan, saudaraku. Atau pilihan lain adalah dihancurkan oleh pasukan Mesir. Jadi akhirnya Musa memutuskan untuk 100% percaya kepada Tuhan, karena tidak ada pilihan lain. Dia percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, imannya kuat, imannya menjadi besar, maka terjadilah mujizat yang luar biasa, yaitu Laut Merah terbelah menjadi dua. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, terakhir saya mau cerita tentang Josh Muller. Kalau bicara tentang iman, maka kita mesti belajar dari dia, saudaraku. Seorang hamba Tuhan yang terkenal memiliki iman yang besar. Memiliki iman yang besar. Hidupnya selalu dipenuhi oleh mujizat Tuhan, saudaraku. Ya, Josh Muller ini adalah seorang pendeta yang mendirikan panti asuhan di Bristol, Inggris, dan merawat ribuan anak yatim piatu dengan mengandalkan iman, mengandalkan hanya pemeliharaan Tuhan semata-mata, saudaraku. Ia dikenal dengan imannya yang besar, tapi juga ketaatannya dan juga kepolosan hidupnya. Nah, pada satu hari, saudaraku, Josh Muller ini berada di kapal, ya, yang menyeberang Samudra Atlantik menuju Amerika dan Kanada. Josh Muller ini memberitahukan kapten kapal bahwa ia harus berada di Quebec, Kanada pada hari Sabtu sore. Nah, hari itu hari Rabu, dia harus ada hari Sabtu, saudaraku. Sang kapten merasa jadwal itu sama sekali mustahil, karena jarak yang masih terlampau jauh dan cuaca sangat buruk, saudara. Kapten kapal berkata, "Saya bersedia menolong Bapak, tetapi apa yang harus saya perbuat? Saya tidak berdaya," katanya kepada Josh Muller, saudara. Josh Muller mengajak sang kapten kemudian masuk ke kamar peta dan mengajak berdoa, saudara. Jadi kapten itu kemudian dengan bingung, dengan heran menatap kepada Josh Muller. Dan dia berpikir, saudara, ini orang dari rumah sakit jiwa mana datang ke sini? Karena belum pernah ia mendengar ajakan yang aneh seperti ini, berdoa. Nah, ketika kapten mengingatkan Josh Muller betapa tebalnya kabut ini, ya, sangat tebalnya kabut ini yang menghambat perjalanan mereka, maka Josh Muller berkata, "Mata saya tidak memandang kepada betapa tebalnya kabut ini, tetapi kepada Tuhan yang hidup, yang senantiasa mengatur hidup saya." Kalau kita lihat hari-hari ini, biarlah kita juga belajar hal yang sama, saudara. Mata kita tidak memandang kepada betapa dahsyatnya COVID-19 ini, tapi hanya memandang kepada Tuhan yang jauh lebih dahsyat, saudaraku. Maka Josh Muller langsung berlutut, saudaraku, dan dia berdoa. Dia mengucapkan doa yang sangat sederhana, doa anak kecil, saudara. "Ya Tuhan, jika Engkau setuju dengan keberangkatan hamba, hilangkanlah kabut ini dalam waktu 5 menit. Tuhan tahu janji hamba, yaitu bahwa hamba harus berada di Quebec pada hari Sabtu. Hamba percaya bahwa inilah kehendak-Mu. Amin." Begitu, saudaraku. Nah, setelah itu Josh Muller berkata kepada kapten kapal itu, saudaraku, dengan yakinnya, "Pak Kapten, saya sudah mengenal Tuhan saya selama 57 tahun. Dan belum pernah satu hari pun ia menolak saya datang menghadap kepadanya. Sekarang, Pak Kapten, berdirilah. Buka pintu, maka Bapak akan melihat bahwa kabut yang tebal itu sudah hilang." Sang kapten berdiri dan membuka pintu kamar peta. Benarlah, ketika dia lihat, dia tercengang, kabut itu sudah hilang. Perjalanan pun menuju ke Kanada lancar, tanpa hambatan sama sekali, dan tiba pada hari Sabtu sore.
Dan Josh Muller tiba tepat pada waktunya untuk melakukan pelayanan. Josh Muller adalah seorang hamba Tuhan yang bergantung mutlak kepada Tuhan. Seringkali dia menghadapi situasi terkurung oleh iman. Tapi itu sekolah imannya yang membuat dia benar-benar hanya mengandalkan Tuhan, saudaraku, dalam kehidupannya. Makanya hidupnya dikelilingi oleh mujizat demi mujizat, saudaraku. Tuhan itu sangat menghargai imannya, ketaatannya, dan juga kepolosan hatinya. Pengalaman hidupnya diwarnai oleh banyak sekali mujizat dari Tuhan, saudaraku. Maka hari ini, saudaraku, Tuhan juga bertanya kepada kita, seberapa besar iman kita? Seberapa besar iman kita? Dan biarlah di tengah kabut tebal pandemi COVID-19 ini, iman saudara dan saya bertumbuh menjadi besar, saudaraku. Mari kita tumbuhkan iman kita dengan terus, saudaraku, membangun hubungan yang intim dengan Sang Pencipta dan penyempurna iman kita, yaitu Tuhan Yesus. Bangun hubungan yang intim menjadi gaya hidup. Dan seandainya Tuhan sedang meletakkan engkau di padang gurun, itu sekolah iman. Sekolah iman saudara dan saya. Tuhan mau melatih iman kita di padang gurun, supaya iman kita menjadi besar, iman kita menjadi kuat, dan hidup kita berkemenangan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan, kami datang kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan saja di tengah situasi yang sulit ini. Kami hanya mau bergantung mutlak kepada Tuhan saja di tengah masa-masa yang sukar ini. Karena Engkaulah yang memberikan iman kepada kami, dan Engkau penyempurna iman kami. Kami mau dekat dengan Engkau, melekat kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kami mau terus, Tuhan Yesus, di tengah-tengah masa sulit ini, semakin berhubungan hanya dengan Engkau, Tuhan. Dan seandainya Engkau sedang meletakkan kami, menaruh kami di padang gurun, di pandemi ini, Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan, supaya Engkau melatih iman kita, iman kami semua, iman anak-anak Tuhan, iman orang-orang yang percaya di dunia ini, untuk menjadi besar, bukan memiliki iman yang kecil, sehingga kami dapat berkemenangan dalam hidup ini. Kami tidak kalah, kami menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Engkau Bapa yang setia, dan Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan buat cinta dan kasih-Mu. Kasih karunia-Mu cukup buat kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
kasih Pastor Bunati Subrata untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini yang menguatkan kami semua. Bagi jemaat GKS dimanapun saudara berada, mari kita satukan hati kita mau berdoa syafaat bersama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu lewat nafas kehidupan yang sudah Kau berikan untuk kami. Untuk apa yang kami makan, minum, pakai, kami percaya Engkau terus akan memelihara kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang kami andalkan. Engkau Allah yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Biarlah dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami boleh terus berpegang pada iman kami kepadamu. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mau tetap percaya dan beriman kepadamu sampai waktumu yang terbaik tiba. Biarlah kita mau belajar mengejar iman yang besar di pandangan Tuhan, seperti perwira di Kapernaum maupun wanita Kanaan yang mempunyai iman besar yang luar biasa sehingga menggerakkan hati Tuhan. Seperti di dalam firman-Mu berkata, apa saja yang kami minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kami akan menerimanya. Tuhan Yesus, kami mau belajar menyukai dan mencondongkan hati kami kepada perintah-perintah-Mu. Saat dimana Engkau disukakan atas iman kami kepadamu, maka kami percaya pintu-pintu akan terbuka. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, mengangkat tangan kami mau belajar untuk tidak melihat keadaan di sekeliling kami, tetapi kami mau fokus kepada janji-janji firman-Mu dan perintah-perintah-Mu. Kami mau mempercayai janji-janji Tuhan dengan hati yang teguh. Kami mau mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Biarkanlah kami tidak melihat kepada masalah kami yang besar, tetapi kami memiliki iman yang besar di dalam Tuhan. Jika ada dari kami yang saat-saat ini mempunyai masalah, baik dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan maupun keluarga, kita percaya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk membuka jalan buat masalah yang kita hadapi. Walaupun saat ini dunia benar-benar mengalami krisis, tetapi sebagai orang percaya, kita mempunyai iman yang sanggup mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua itu karena Engkau yang memberi kami kekuatan hari lepas hari. Tuhan juga memulihkan sahabat-sahabat kami yang saat ini mengalami kelemahan di dalam tubuhnya, yang sedang isolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang memulihkan. Bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Kita juga berdoa bagi rumah sakit yang penuh, bahkan kekurangan ketersediaan oksigen di mana-mana. Kami dengan segenap hati berseru, Tuhan, tolong negeri kami. Biarlah Engkau turun tangan menyediakan yang terbaik untuk bangsa ini. Kami mohon Tuhan, Engkau juga memberi kekuatan dan menopang seluruh tim medis yang sudah bekerja dengan luar biasa. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kesehatan, penyertaannya sempurna buat Pastor Bunati Subrata, juga untuk Ibu Elizabeth beserta anak-anaknya, juga keluarga besarnya. Ada damai sejahtera di dalam keluarga ini Tuhan. Ada sukacita. Berkati juga seluruh pekerja GKS yang sudah melayani pagi hari ini, juga seluruh umat yang ada. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Engkau memberkati sehingga kami bisa sanggup keluar sebagai umat-umat pemenang. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami mohon pengampunan dan belas kasih-Mu turun Tuhan.
Kami mohon Tuhan, biarlah masa pandemi ini segera berlalu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Presiden kami, Joko Widodo, dan wakilnya beserta seluruh kabinet yang ada. Kau memberkati mereka, Kau memberi kekuatan, kesehatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Juga untuk bangsa kami, biarlah Engkau memberkatinya dari Sabang sampai Merauke. Kau memberikan damai sejahtera untuk negeri kami, Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah, saudara-saudara. Biar hati kita terus melekat kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini, saudara. Dan hidup kita berkemenangan karena Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Hadiran Halawa. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini, jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.